besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lo boleh bayangkan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini siap untuk menyembah nama Tuhan. Amin. Sebab Dia Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sepanjang minggu ini boleh kita lalui, boleh dapat kita lewati. Semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah-Mu yang membawa kami untuk kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan, terima kasih untuk setiap anugerah yang Engkau berikan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kayak mau bilang kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti Tuhan. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu, selain kami mau membawa hati kami, hidup kami pujian yang terbaik, hanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini.
Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan di tempat ini. Nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kami tinggikan. Nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus beracara lebih lagi dalam ibadah kami Tuhan. Kami buka hati kami buka hidup kami Tuhan. Kami mau terima lawatan-Mu pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang siap menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Kau Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Kau Tuhan yang pulihkan hidup kami. Kau Tuhan yang sembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Sama-sama kita katakan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Mari katakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
segala pujian. Dari hati kami mau katakan Tuhan, dengan apakah setiap kasih-Mu, segala hormat kemuliaan, hanya layak bagi nama-Mu Tuhan. Katakan ku sembah, ku sembah. Lebih lagi katakan segala pujian, segala pujian hanya bagi. Setiap kebaikan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Tuhan, angkat suaramu, angkat penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Dia Tuhan yang maha baik dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Dia Tuhan yang pulihkan hidup kita. Dia Tuhan yang sembuhkan setiap luka hati kita. Dia Tuhan yang sembuhkan setiap sakit kita. Kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara terus angkat suaramu, terus sembah Dia, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan. Dia Tuhan kota benteng perlindungan kita, Dia Tuhan Allah perlindungan
kami kepadamu Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Ambil alih hati kami, ambil alih hidup kami Tuhan. Holy Spirit, tak pernah berhenti kebaikan-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah berhenti anugerah-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Siarabo, 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 siarabo. Kau Allah yang menyembuhkan kami. Kau Allah yang menyediakan segala keperluan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terus bawa hatimu kepada Tuhan. Terus terkoneksi dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dia merindukan kita. Dia merindukan kita. Besar setiamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan pagi hari ini Tuhan, kami kagum, kami hormat akan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang layak kami puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sama-sama dengan saya, sama-sama kita nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berjemaat Tuhan, saya semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh Dia Allah yang layak dipuji. Amin. Dipuji. Ku kagum akan Engkau.
kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Biar segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum, ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan sorak-sorak yang dahsyat lagi nama Tuhan kita, sorak yang paling meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sungguh nama yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami mau nyatakan kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, saat ini kami mau bersorak, bersuka cita, kami mau melompat, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebab hanya satu nama yang menyelamatkan hidup kita, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman terangi jalanku. Sama-sama kita katakan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari sekarang. Dengan saya sama-sama katakan, bersama. Katakan setia, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber harapan di sepanjang hidup. Sama-sama katakan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dengan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yesus. Gebeyo ikumene, sama-sama katakan, kebenaran yang bebas. Sama-sama dengan saya nyatakan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala dengan iman. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu karena Dia bersama. Katakan, setia menjaga dengan kuasa mulia. Angkat tanganmu, katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber. Di sepanjang hidup kami Kau sumber penghiburan kami Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu yang membebaskan hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Satu nama yang menyelamatkan hidup kami, nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, sama-sama katakan, hanya
di dalam nama Dengan iman katakan Yesus, dia sumber Amin. pengharapan. Di sepanjang hidup kami Tuhan, Sepanjang hidup hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, dia sumber pengharapan. Hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yesus, bersama-sama kita nyatakan dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada pada saat ini lebih dari pemenang, amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri kanan, katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Hidupku, kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, sama-sama nyatakan panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Sama-sama serukan Yesus jaminan hidup. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Berjalan bersamamu, sama-sama kita katakan tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama katakan kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Sama-sama nyatakan Yesus jaminan hidup. Sungguh Engkau yang menjadi jaminan hidup kami Tuhan. Kami tidak akan takut berjalan sendiri, sebab Engkau Tuhan yang selalu ada bagi hidup kami Tuhan. GBO Ikumene, sama-sama katakan berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar, sebab tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan. Sama-sama kita nyatakan kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau
setiamu, oh benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Saya rindu melihat jemaat Tuhan bertepuk tangan di atas kepala. Mon. Sebab Dia panci keselamatan kita, Dia benteng hidup kita, Dia Allah yang tak tergoyahkan dalam hidup kita. Mon. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Oh, kau benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Katakan, Yesus, jaminan hidupku. Sorakan haleluya. Lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sangat duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kita. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir dan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak untuk segera dibawa ke lantai pertama untuk dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kita. Firman Tuhan yang memampukan kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tanganku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Tergagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan membanggakan-Mu. Kami terkagum akan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih lebih dari hidup. Lebih lagi katakan, sebab Kau
sebab kasih-Mu lebih dari bibirku kan memegang. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Ku pandang Kau di tempatku. Sungguh kami terkagum Tuhan, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Mari jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Dan ku pandang Amin Tuhan, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Katakan sebab kasih setia-Mu lebih dari. Amin. Bibirku kan lagi, biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Sebab ku pandang dan ku pandang. Amin Tuhan. Yes, sebab kasih-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Mari perlahan-lahan makin berdiri, katakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Sama-sama katakan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang-Mu. Muliakan Tuhan pagi hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar bibir kami memegahkan Engkau Tuhan pagi hari ini. Karena pagi hari ini kami tahu Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami tahu juga Tuhan melalui pujian penyembahan kami ini Engkau diberkati. Dan kami menerima lawatan Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Oleh karena itu kami mau pagi hari ini membuka hati kami. Kami membuka mata kami, telinga kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut indah hamba-Mu adalah semata-mata isi hati-Mu Tuhan. Saat isi hati-Mu disampaikan kepada jemaat-Mu, jemaat-Mu menerima seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Kami tahu Tuhan ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengambil benih itu dari kehidupan kami, dari hati kami.
Tutup bungkus kami dengan khotbah Roh Kudus-Mu. Biar kami hanya fokus ke depan. Fokus kami tidak dialihkan oleh apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Ya, puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini ya. Kalau saya merasakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk gereja kita di tempat ini. Karena lama-kelamaan saya berpikir untuk membuat lagi ibadah pagi menjadi 2 kali. Karena sudah penuh. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Oh iya betul. Ya, tempat ini sudah mulai penuh gitu ya. Sampai saya tadi dipanggil sama teman-teman yang dari parking ministry katanya. Parkirannya penuh Kak. Oh ya sudah, kasih di belakang. Nah, di belakang ada sedikit salah paham tapi sudah bereskan. Ya. Nah, saya berdoa kita terus dipakai Tuhan, tempat ini terus dipakai Tuhan. Kita semua terus dipakai Tuhan untuk memenuhi jiwa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Baik, kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Tapi sebelum saya pagi hari ini sangat kaget sekali. Ya, karena pagi hari ini tiba-tiba kakak saya yang pertama datang. Mungkin Bapak Ibu Saudara saya belum pernah lihat kakak saya yang pertama. Mungkin anak-anak pemuda pun belum pernah lihat karena dia jarang pulang. Nah, saya persilakan kakak saya yang pertama untuk bangkit berdiri beserta istri. Iya, itu dia ya. Jadi saya kaget tadi pagi tiba-tiba ada yang gebrak pintu. Siapa nih berani-berani gebrak pintu? Ternyata ya saya juga tidak berani sama dia kan begitu ya. Ternyata setelah cek percek. Jadi itu kakak pertama saya. Ya, ada saya anak kedua, ada yang terakhir ada di Bantaeng melayani Tuhan juga. Ya, jadi saya tidak tahu kenapa dia datang ke sini, saya juga sangat-sangat kaget ya, apalagi ibu gembala di tempat ini. Itu baik, kita akan teruskan belajar tentang murid yang bersiaga di akhir zaman. Nah, tunggu dulu sebentar, saya sesuaikan dulu. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ke-18. Kita buka bersama-sama dan kita akan baca secara bergantian. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat ke-13 sampai dengan ke-18. Yang sudah ketemu katakan yes. Sekali lagi katakan yes yang sudah ketemu. Kalau belum ketemu jangan katakan yes, nanti bingung. Gitu ya. Oke. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Kita bangkit berdiri. Kita akan membaca sama-sama 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ke 18. Ayat yang ke-13, perhatikan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18. Karena itu hiburkanlah seorang dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang percaya bahwa waktu-waktu ini adalah akhir zaman? Angkat tangan. Ya. Ada yang gak percaya ini akhir-akhir zaman? Ya. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu akhir zaman. Waktu di mana kita yang adalah status seorang murid, saya sudah katakan minggu lalu, mau tidak mau, saat kita percaya dengan Tuhan Yesus, saat kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus menjadi seorang murid. Makanya saya katakan pagi hari ini kita semua adalah seorang murid. Yang setuju katakan amin. Ya. Waktu ini adalah waktu kita di mana kita sebagai murid harus berjaga-jaga. Yang setuju katakan amin. Karena kita percaya waktu ini adalah akhir zaman. Zaman-zaman akhir. Ya. Oleh karena itu perhatikan. Sikap yang harus dikembangkan oleh murid Kristus di akhir zaman adalah sikap berjaga-jaga. Nah, perhatikan begini. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Pertanyaannya kan, mengapa kita harus berjaga-jaga?
Nah kalau di dalam Matius 25 dikatakan di sana, berjaga-jagalah sebab kita tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu harinya dan saatnya. Apa maksudnya saatnya? Ya kedatangan Yesus, betul? Jadi karena kita tidak tahu kedatangan Yesus kapan, makanya kita harus berjaga-jaga. Tetapi perhatikan, ada lagi satu hal yang saya yakin kita semua setuju. Ya, yang pertama kita tadi tidak tahu kedatangan Tuhan. Yang kedua kalinya, betul? Tapi ada satu hal lagi yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu? Satu hal, kapan kita dipanggil ke rumah Bapa, betul? Atau ada yang tahu di sini, Pak, saya yakin umur 70 baru saya dipanggil Tuhan. Ada yang yakin? Tidak ada yang yakin, makanya kita semua punya gelar simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Makanya saya mau kasih tahu, alih-alih kita harus percaya bahwa dua hal ini kita tidak tahu. Makanya sikap yang benar adalah sekali lagi berjaga-jaga, sama-sama katakan berjaga-jaga. Yes, ini adalah sikap yang benar daripada seorang murid. Pengkhotbah 3 ayat 2 dikatakan begini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Tapi sayang, semuanya itu tidak dapat diselami oleh manusia. Nanti baca di ayat 11-nya, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah khusus yang kedua, kita akan bicarakan juga yang kedua. Waktu di mana kita dipanggil. Ya. Isu yang kedua, waktu kita dipanggil Bapa secara pribadi, waktu kedatangan Tuhan, sudah pasti kita semua akan diangkat dan lain sebagainya. Ada rapture kalau kita baca di kitab Kejadian. Tetapi yang bagian kedua, yang kita juga tidak tahu saat kita dipanggil secara personal oleh Tuhan. Dipanggil menghadap atau dipanggil ke rumah Bapa atau kembali ke pangkuan Bapa. Seringkali pada saat kita memikirkan itu, membuat kita kemudian menjadi berduka cita. Membuat kita kadang-kala menjadi takut, betul? Ada di sini yang tidak takut waktu hari kematiannya mungkin? Ya, saya sendiri pun ada ketakutan tersendiri. Karena saya tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ada orang yang sangat sehat, olahraga. Tapi besok paginya sudah tidak ada. Ada banyak berita kita dengar, orang habis main bulu tangkis, habis olahraga dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Dipanggil Tuhan. Dengan usia yang sangat masih muda, tidak kaget. Nah, kita tidak tahu akan hal itu. Dan seringkali hal itu atau keterpisahan kita dari orang-orang yang kita sayangi itu membuat kita berduka cita, betul? Mungkin kita berkata, Pak saya tidak takut dia meninggal. Iya tetapi saya tahu, mungkin kita di tempat ini takut kalau kita berpisah sama orang yang kita sayangi. Jangankan begitu Bapak Saudara sekalian. Saya pun yang berdiri di sini punya ketakutan. Kalau saya meninggal, kalau dipanggil Tuhan terlalu cepat. Tapi pagi hari ini kita akan belajar. Ya, makanya dikatakan begini, perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan begini. Menarik sekali. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Paulus ngomong gini, kami tidak mau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tidak tahu bagaimana nasib orang yang meninggal. Karena ketidaktahuan kita terhadap nasib orang yang meninggal akan membuat kita menjadi berduka citanya sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya Paulus mau kasih tahu, ini loh yang akan terjadi buat orang yang sudah meninggal, buat orang yang simatupang itu, ini loh yang akan terjadi. Nah itu yang akan kita bahas sama-sama. Sehingga sikap yang benar adalah kita berjaga-jaga. Makanya nanti dikatakan supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Orang-orang yang tidak di dalam Kristus. Nanti kita akan sama-sama belajar. Ya sebenarnya ini ayat saya pikir-pikir lagi ini untuk kalau orang penghiburan. Ya, tetapi pagi hari ini kalau Tuhan mau kita berbicara pagi hari tentang ini. Artinya Tuhan mau kita semua mengerti akan hal ini. Apa yang terjadi dengan kita sewaktu kita dipanggil sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah sebelum saya masuk lebih dalam tentang apa yang ditulis Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saya mau beritahu di dalam iman Kristen kita tidak mempercayai apa yang disebut dengan reinkarnasi. Saya ulangi lagi, di dalam iman kekristenan kita tidak mempercayai apa yang disebut dengan reinkarnasi. Tetapi kita percaya akan inkarnasi. Waktu Yesus, Sang Firman, inkarnasi menjadi manusia. Tetapi kita tidak berbicara tentang reinkarnasi itu begini. Yang sudah mati, nanti kembali lagi, dia akan lahir lagi jadi anak bayi. Nah
Nah ini nanti hubungannya nanti dengan hukum karma. Kalau karma itu harus ada reinkarnasinya. Makanya karma sama tabur tuai seringkali kita salah membedakan. Tetapi intinya di karma itu harus mengalami yang namanya proses reinkarnasi. Nah iman kekristenan kita tidak percaya sama reinkarnasi. Kenapa saya katakan begini demikian? Ibrani 9 ayat 27 berkata begini. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Nah karena ada pengajaran dulu begini, saya kemarin aneh ya, waktu saya membuka ini, saya tiba-tiba ketemu podcast. Podcastnya sangat menarik. Dan saya senang dengarnya, bukan karena saya mau tergoyah imannya, atau saya senang dengarnya. Dia ngomong begini, manusia, ini jangan dipercaya, ini apa yang di podcast itu saya kasih tahu. Ini pengajaran yang kurang betul, tidak sesuai dengan iman Kristen. Dia bilang begini, manusia itu ada yang namanya old soul, old tua, jiwa yang tua, ada ya jiwa yang new soul. Nah, dia bilang begitu. Jadi yang old soul itu seperti misalkan gini, pernah gak kita merasa katanya, kita itu capek banget. Kita belum ngapa-ngapain tapi kok capek banget menjalani kehidupan. Nah kalau yang seperti itu reinkarnasinya sudah belasan kali, sudah berpuluh-puluh kali. Makanya dia berasa capek jiwanya. Ada pengajaran seperti itu. Nah tapi kalau jiwa yang new soul baru muncul, oh dia akan excited menjalani hidup. Orangnya riang gembira, pokoknya apa-apa optimis saja. Nah itu pengajaran yang keliru. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena firman tadi berkata manusia hanya mati satu kali saja, tidak berulang-ulang. Nah itu harus kita pegang sebelum saya menjelaskan tentang ini. Nah jangan sampai begini kita mencampur adukan ajaran itu dengan ajaran kita. Yang mengerti, katakan amin. Ya oleh karena itu pagi hari ini, setiap mereka yang ada murid Yesus, saat meninggal yang pertama, saat kita meninggal, kita perlu tahu bahwa kita akan dibangkitkan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Di ayat yang 16 dia katakan begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan perhatikan, mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Perhatikan, persyaratannya adalah mati di dalam Kristus. Maka dikatakan mereka akan bangkit, dibangkitkan lebih dahulu. Saya mau kasih tahu pesan Tuhan pagi hari ini untuk kita semua. Kematian bukan akhir dari segala-galanya, yang setuju katakan amin. Justru kematian menjadi penanda ada sebuah kehidupan baru bersama dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu, karena kita memiliki kepastian bahwa kita akan dibangkitkan, harusnya orang yang ada di dalam Kristus tidak memiliki ketakutan akan kematian. Saya tahu pagi hari ini ada sebagian besar dari kita, mungkin kita bergumul saat ini dengan sakit penyakit. Mungkin kita saat ini bergumul ada saudara kita yang sakit dan kita minta kesembuhan. Dan mungkin saat ini Tuhan belum jawab, Tuhan belum sembuhkan. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tetapi Tuhan sudah siapkan kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita dengar ini, engkau yang belum disembuhkan, engkau merasa aman, engkau gak perlu takut lagi. Engkau gak perlu lagi khawatir berlebihan. Pendeta juga di depan sini punya kekhawatiran, saya penuh punya kekhawatiran. Nanti kita akan bahas sama-sama. Mungkin Pak, saya ini tidak takut mati, tetapi saya takut Pak. Kenapa? Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan orang-orang sekitar saya? Mereka akan takut. Oh nanti kita lihat baik-baik. Ya, kita lihat baik-baik. Ya. Mungkin kita berkata seperti itu. Jawabannya ada di ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan begini. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita yang hidup dan yang mati akan bersama-sama selamanya dengan Tuhan. Nah begini maksudnya gini, dengar baik. Kalau Tuhan mau ngurusin orang mati, apalagi orang yang hidup. Hello? Betul? Dikatakan di sana. Yang pertama dibilang orang mati akan dibangkitkan. Yang kedua Tuhan ngomong begini, sementara orang yang hidup Tuhan yang akan urus. Urusnya gimana? Akan dibangkitkan. Dengar baik, kalau urusan hidup dan mati kita saja, kehidupan kita setelah mati saja Tuhan urus, apalagi keluarga yang kita tinggalkan.
Apalagi orang-orang terkasih yang terpisah dengan kita. Tuhan akan urus tidak? Saya yakin dan percaya kalau kita baca ini dan kita imani, Tuhan akan urus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedikit kesaksian. Waktu saya membaca ini, saya menangis. Kenapa? Saya punya ketakutan. Bukan saya yang takut mati. Ya, mungkin sebagian kita sudah tahu. Saya punya anak yang punya kelainan. Bapak Ibu bayangkan, kalau saya membayangkan itu saya menitis air mata saya. Saya bilang kalau saya dipanggil Tuhan secepat ini, siapa yang urus anak saya? Dengan kebutuhan khusus seperti itu. Tapi waktu saya baca ini dia bilang, orang mati saja saya urusin, apalagi cuma anakmu yang seperti itu. Makanya pagi hari ini dengar, kita itu punya keyakinan. Tuhan yang sama yang kita sembah, mau membangkitkan orang mati. Dan dia juga mau ngurusin yang hidup. Lalu apa yang kita takutkan Bapak Ibu Saudara sekalian? Justru kalau engkau mungkin saat ini punya pergumulan, sakit penyakit, orang keluargamu, kita sendiri punya sakit penyakit. Dengar baik pagi hari ini. Kalau Tuhan tidak sembuhkan bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tetapi dia tahu pada saat kita nanti dipanggil, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan itu lebih dari cukup. Yang setuju katakan amin. Makanya dikatakan duka cita kita berbeda dengan duka cita yang orang tidak kenal Tuhan. Karena orang yang tidak kenal Tuhan tidak ada kepastian kodong. Betul? Tidak ada kepastian di dalamnya. Nah, Paulus mengerti akan hal ini, makanya dia mau sampaikan kepada kita semua pagi hari ini, ada perbedaan. Jangan kalau kita berduka cita sama dengan orang dunia. Karena duka cita kita akan mendatangkan sukacita. Yang setuju katakan amin. Makanya percaya, jangan takut. Yang ngerti katakan amin. Sekali lagi saya katakan, apa ketakutan kita saat kita menghadapi kematian? Pagi hari ini kita dikuatkan. Kalau Tuhan mau urus orang yang sudah mati, apalagi orang yang sudah hidup. Saya langsung menangis. Waktu kemarin doa pelayan saya menangis jadinya, oh Tuhan terima kasih. Kalau Engkau sudah kasih jawaban. Ya. Jadi coba lihat samping kiri kanan bilang kamu si Matupang. Ya. Dengar baik, kalau kita dibangkitkan sama Tuhan, ya, makanya begini ya. Kalau kita dibangkitkan sama Tuhan, kalau kita mati kemudian dibangkitkan. Waktu Saraba kemarin ada hal yang menarik banget. Dia bilang begini ya. Kalau Tuhan berani ngurusin orang hidup dan orang mati, makanya disebutkan begini. Dalam Filipus 1 ayat yang ke-21, Paulus ngomong begini. Oleh karena itu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah kemarin waktu kita Saraba saya kaget ya. Karena kan yang Saraba ini kan biasa anak muda. Terus ngomong begini, si Ayu kalau gak salah Ayu ngomong begini. Saya baru mengerti Kak, kenapa? Ternyata kalau kita meninggal duluan, kita lebih dulu dibangkitkan. Oh iya betul juga, makanya untung. Kan kadang-kadang kita kalau mau dibangkitkan duluan. Ya saya mendengar antrian labubu panjang. Kenapa ngantri? Ternyata orang yang mati antriannya di depan. Hello? Privilege enggak? Privilege. Makanya dikatakan mati adalah keuntungan karena dia barisan di depan. Lebih duluan mendapatkan kebangkitan. Makanya Paulus ngomong, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Antriannya kita itu bukan untuk masuk dalam penghukuman, tetapi untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya saya kata pagi hari ini, jangan takut sama yang namanya kematian. Dan kalau ada keluarga kita yang mohon maaf dipanggil Tuhan, jangan duka cita kita seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kita harus punya keyakinan. Makanya begini, yang saya takutkan begini, kadang-kadang kita itu begini. Kita punya anak sedang sakit, keluarga kita sedang sakit, kemudian dipanggil Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan. Tapi pagi hari ini dengar baik. Kalau Tuhan sudah siapkan dia tempat dan akan dibangkitkan, ngapain kita kecewa sama Tuhan? Kita itu gila kalau kita kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah janji, dia akan saya bangkitkan duluan baru kamu saya urus. Pagi hari ini Tuhan mau ngomong itu buat kita semua. Yang kedua, ya. Yang kedua, setelah kita dibangkitkan, di ayat yang ke-14, kita akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka, perhatikan kata yang meninggal di dalam Yesus. Garis bawahi kata meninggal di dalam Yesus. Tadi kan meninggal di dalam Yesus dibangkitkan, kali ini meninggal di dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Nah saya mau kasih tahu.
Sebelum saya sampai penjelasan dikumpulkan. Nah, dasar keyakinan kita bahwa kita akan dibangkitkan dan kita akan dikumpulkan adalah karena perhatikan kata Yesus telah mati dan telah bangkit dari kematian. Ini dasar kita, ini dasar iman kita. Kenapa saya berani bilang begitu? 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, buka sama-sama, coba ditampilkan. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Kata Yesus telah mati dan dibangkitkan adalah sebuah kebenaran utuh yang harus kita percayai dan perhatikan. Ini adalah dasar iman kita. Ini adalah hal yang sangat penting. Nah coba kita buka 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Bisa? Munculkan? Nah perhatikan. Sebab apa? Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu dari semua surat Rasul Paulus. Dari berbagai macam surat Rasul Paulus yang ada di Perjanjian Baru. Dikatakan Rasul Paulus begini. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah Kristus apa telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Berikutnya next, ayat yang keempat. Pertama, Yesus telah mati. Yang keempat, belum muncul. Yang keempat apa? Bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatikan, inilah pesan yang penting dan ini adalah Injil. Sama-sama mengatakan Injil. Inilah Injil, kabar baik di mana Yesus mati, dikuburkan, kemudian bangkit. Hal yang sama yang Paulus katakan, inilah yang menjadi dasar kita, kenapa kita bisa yakin bahwa kita juga akan mati tetapi akan dibangkitkan. Makanya ini, coba perhatikan ya. Kalau kita lihat di forum-forum apologetik Indonesia atau di forum-forum debat agama, yang diserang itu pasti apa? Kalau enggak kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Ada banyak di luar sana dibilang begini. Yesus itu tidak mati, dia diserupakan. Seperti itu Yesus lari ke India. Di India dia beranak pinak. Ada keturunan Yesus di India. Ada pernah dengar seperti itu? Ada kemudian, oh bukan, yang disalib itu bukan Yesus. Itu muridnya yang berkhianat. Nama-namanya mirip, Yudas, Yesus. Dalam hati saya mirip dari Hong Kong, ya kan? Hello, ada banyak di sana orang yang menyerang hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Dia serang iman kita di bagian itu. Kenapa? Karena memang itu yang bagian yang penting. Makanya dengar baik pada hari ini. Saya mau kasih tahu. Peristiwa kematian, penyaliban, kebangkitan Yesus. Tidak hanya itu adalah fakta sejarah. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu, nanti boleh searching atau googling. Saya sudah kumpulkan di sini ada beberapa tulisan-tulisan di luar daripada orang Kristen. Saya katakan lagi, ada banyak tulisan-tulisan sejarah di luar daripada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu memang betul-betul ada, betul-betul mati, kemudian betul-betul bangkit. Nanti silakan di searching, di googling. Ya, saya tidak akan sebut satu persatu. Ada Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, orang Yahudi yang nulis antara tahun 37 sebelum Masehi sampai dengan 100 Masehi. Ada Tacitus, sejarawan Roma. Ada Plinius yang muda, seorang gubernur Romawi waktu itu. Ada Lucian dari Samosata. Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan sejarah yang menyatakan bahwa Yesus itu pernah disalibkan, pernah mati, kemudian dia bangkit. Ini tulisan di luar Alkitab loh. Nah kalau kita mengaku di dalam Alkitab kan enak-enak aja, betul ya. Tapi ini orang di luar Alkitab saja mengakui hal itu. Makanya pagi hari ini dengar baik, kalau ada orang yang mempertanyakan kematian dan kebangkitan Yesus, suruh dia googling saja di nama-nama ini tadi. Ada banyak kesaksian sejarah dan kematian, kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah yang mengerti katakan amin. Nah, ada banyak serangan kekristenan itu menyerang hal yang sangat penting itu. Contoh misalkan gini, oh iya Yesus mati, tapi dia gak bangkit. Disetujui matinya, bangkitnya gak disetujui, dikasih setengah kebenaran. Nah setengah kebenaran itu sama saja dengan bohong. Ya. Nah kadangkala ada banyak orang yang menyerang seperti itu. Ya. Ingat, Yesus mati disalibkan dan bangkit adalah dua hal yang menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam iman kita. Kebangkitan dan kematiannya itu menjadi model. Ya. Itu menjadi model sekaligus kebenaran yang utuh. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang bilang, oh Yesus itu tidak pernah mati. Dia ditarik ke langit, ke surga. Oh Yesus itu tidak pernah bangkit. Oh Yesus itu tidak pernah mati, tidak pernah bangkit dan tidak pernah mati.
itu adalah kebohongan. Karena fakta sejarah berbicara sebaliknya. Nah, salah satu ya hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Kadangkala iblis itu senang buat gini Bapak Saudara sekalian. Hal yang sangat penting kan ada dua, kematian dan kebangkitan. Satu kesatuan yang utuh. Kadangkala iblis juga buat dalam kehidupan kita hal yang sama. Ya. Apa itu? Iblis dan kuasa kegelapan suka membuat kita menjadi lupa akan hal yang sangat penting. Atau membuat kita lupa setengah hal yang penting. Sehingga apa? Kita kemudian tidak memiliki kebenaran yang utuh. Perhatikan mengenai 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ya. Ini kan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh itu berbicara tentang bagaimana bersiaga-siaga. Bagaimana para murid bersiaga. 5 gadis yang bijak itu punya pelita. Plus buli-buli, minyak. Tapi 5 gadis yang bodoh hanya punya pelita. 5 gadis yang bodoh hanya punya, 5 gadis yang pintar punya suatu kebenaran yang utuh. Punya satu paket, apa itu? Minyak dan buli-buli, pelita dan minyaknya. Sementara yang gadis bodoh hanya punya pelita. Yang mana kemudian dipanggil ke dalam perjamuan kawin. 5 gadis bijak. Sama dalam kehidupan kita. Iblis seringkali hanya memberikan kita, dia tipu kita seolah-olah kita memiliki kebenaran. Padahal tidak, kita hanya punya setengahnya. Contohnya, ke gereja penting enggak? Penting, tapi kadang-kadang kita lupa, kita harus ketemu dengan pribadi Tuhan. Berapa banyak orang yang ke gereja hanya minta kesembuhan. Berapa banyak orang ke gereja minta apa? Minta berkat, padahal itu hanya sebagian. Tuhan disiapkan berkat enggak? Tuhan siapkan berkat. Tapi kalau kita ke gereja, kita enggak ketemu sama pribadi Tuhan. Sangat menyedihkan kita. Iblis cuma kasih berkatnya tapi tidak ketemu sama pribadi Yesus. Kita dikasih kebohongan. Berapa banyak orang yang kuliah tinggi-tinggi, mengejar karir, kejar kepentingan. Tetapi sayang, tidak bertumbuh dalam iman. Itu juga setengah-setengah. Karena Tuhan mau dalam kehidupan kita, baik kita kehidupan di dunia ini maupun nanti di akhirat, kita itu sama baiknya. Yang ngerti katakan amin. Berapa banyak kita yang kita besarkan anak kita, termasuk dalam keluarga, kita besarkan anak kita, kuliahin tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak urusin imannya. Itu juga setengah-setengah. Berapa banyak kita yang melupakan, kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan aktivitas kita. Dan kita lupa hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu juga setengah-setengah. Karena iblis memang suka begitu, kasih yang setengah-setengah. Dan menariknya kita suka yang setengah-setengah. Padahal Tuhan mau kasih kita kebenaran yang utuh. Makanya dengar baik, kalau kita pagi hari ini, kita datang ke gereja, kita datang di tempat ini, memuji nama Tuhan, usahakan kita bertemu dengan pribadi Yesus yang mengerti katakan amin. Jangan cuma sekedar cari berkatnya, berkat itu ada kok di dalam kita. Berkat itu di dalam iman Kristen itu ada, Tuhan sudah siapkan. Tetapi sangat miris sekali kalau kita datang ke gereja hanya incar berkat. Ya. Dan kita harus mengucap syukur, kalau kita punya anak yang baik, anak yang hidup dengan baik, mungkin pintar, punya talenta dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, kita harus ingat ada kebenaran yang lain. Bahwa kita harus mengajari anak kita hidup dalam kebenaran. Memastikan bagaimana anak kita iman percayanya bertumbuh ke arah yang benar. Yang mengerti katakan amin. Jangan cuma ngajarin dia, sekolahku tinggi-tinggi. Sampai S4. Ya, sampai S-teler kalau perlu. Tapi kita tidak pernah urus kehidupan rohaninya. Dia mau nggak ke gereja, kita biarkan. Ya. Dia nggak punya komunitas untuk bertumbuh, kita biarkan. Nah kadang-kala iblis suka hal-hal seperti itu. Dipikirnya kita aman. Ingat gini ya. Masa di mana waktu 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak itu menunggu, lalu kemudian datang, itu kan di tengah-tengah. Berarti ada 2 bagian dalam hidup kita. Pertama, hidup kita di dunia dan setelah kita meninggal. Nah jangan sampai hidup di dunia ini seperti sebuah titik dari sebuah garis lurus yang tidak terhingga. Garis lurus yang tidak terhingga itu adalah kekekalan. Jangan sampai titik itu ya membuat kita tidak bisa masuk dalam kekekalan. Padahal itu hanya singkat. Makanya dengar baik pagi hari ini. Keluarga kita, suami, istri kita, anak kita. Jangan cuma diajari tentang hal-hal dunia. Hanya jangan diajari kejar karir. Jangan diajari hanya kejar pendidikan. Tetapi ajari mereka kenal sama Tuhan. Ajari mereka untuk dekat sama Tuhan. Ajari mereka pada saat ada masalah datang sama Tuhan. Karena itu adalah sebuah kebenaran yang utuh. Yang ngerti katakan amin. Saya mau kasih pagi hari ini. Salah satu bentuk kesetiaan kita sebagai murid
adalah selama kita hidup di dunia, kita terus hidup dalam persekutuan. Apa maksudnya? Ya, coba perhatikan baik-baik gini. Poin yang berikutnya. Dikatakan tadi bahwa kita akan dikumpulkan, kita akan masuk kata dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau kita punya kepercayaan bahwa nanti kita setelah dibangkitkan akan berkumpul bersama dengan Yesus dan orang beriman lainnya, orang yang percaya sama Yesus yang lainnya, maka selama kita hidup di dunia, kita harus melatih diri kita untuk bersekutu. Yang artinya katakan amin. Halo? Kalau kita tahu bahwa kita nanti akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus dan kita semua nanti akan bertemu kembali, maka sebaiknya di dunia ini kita mulai melatih diri kita untuk bersekutu. Makanya kita pasti familiar dengan ayat yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena di bagian lain di dalam Alkitab ditulis begini, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, perhatikan. Karena mengandung janji untuk hidup ini ataupun hidup after life. Hidup setelah kita mati, ada janji di sana. Makanya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya gereja ini kita bikin pertemuan-pertemuan di luar pertemuan hari Minggu. Supaya apa? Kita berlatih untuk berkumpul. Yang mengerti katakan amin. Untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu, ada mesbah keluarga setiap sebulan 2 kali. Buat yang anak muda, wah kalau anak muda jangan kata ya. Kalau tiap minggu mereka bisa datang ke pastori, saya yakin pastori ini terus-terus rame. Gitu ya, karena ada terus. Gitu ya, kegiatannya ini itu. Tetapi mari kita gunakan semua itu untuk kita melatih diri kita berkumpul, bersekutu bersama dengan orang-orang seiman, bertumbuh bersama. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya sekali lagi saya katakan, dan tidak akan pernah saya bosan. Ayo jemaat Tuhan yang di tempat ini. Untuk yang wanita, minggu ini ada Sion Princess. Ya, bahasa Inggris sedikit biar keren. Putri Sion, kan gitu ya. Hari apa? Hari Rabu ya? Hari Rabu. Datang, berkumpul bersama, melatih diri berkumpul bersama. Kata melatih diri artinya dilakukan dengan sengaja. Makanya jangan sekali-sekali tabrak-tabrakan itu kegiatan kuliah, kerja tugas. Padahal kerja tugasnya bisa dikerjakan jam 4 sore. Tapi karena dia tahu itu, nanti ada pertemuan pelayan Tuhan, fellowship. Saya izin misalnya sama Kak Esra, dia bilang kamu Kak kerja tugas. Ku kerjakan saja tugasku jam 6. Padahal dia bisa kerjakan jam 3, jam 4. Tuhan yang tahu hatimu. Saya cuma bisa menghimbau setiap hari. Ayo doa pelayan, ayo kita fellowship, ayo kita berkumpul, ayo ikut komsel, ikut ground. Ayo ikut mesbah keluarga, diumumkan. Ya, tetapi ada orang yang betul-betul sengaja-sengaja memang. Ya. Hello, ingat. Kalau kita mau dikumpulkan, maka kita di dunia ini harus berlatih berkumpul bersama, bersekutu bersama dengan seorang seiman. Karena itulah latihan kita, itulah training rohani kita, itulah saat rohani kita dibuat untuk bertumbuh. Makanya saya katakan, salah satu bentuk kesigian kita sebagai murid adalah selama kita hidup di dunia, kita terus-menerus hidup dalam perkumpulan atau persekutuan. Yang mau katakan amin. Nah, tenang aja, berarti WBI nanti banjir orang ya. Loh, WBI hari Rabu. WBI hari Rabu jam 7 malam, wanita-wanita. Bukan hanya mama-mama ya. 6:30 ternyata gitu ya. 6:30 datang. Melatih berkumpul. Saya mau di sini ada kebangkitan wanita-wanita bijak. Hello. Karena dia penopang dalam keluarga. Ya, ibarat kata kalau orang bilang kita kepala tapi dia lehernya. Begitu. Kalau lehernya tidak kuat, kepalanya letoy. Ya. Nah, coba perhatikan. Kalau kita yakin dan percaya kita akan dikumpulkan, maka harusnya sikap kita berlatih untuk bersekutu, berkumpul bersama. Yang ngerti katakan amin. Ya, nah berikutnya. Saat kita mengerti bahwa kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Tuhan. Artinya ada kepastian akan kehidupan kita. Baik saat ini ataupun sudah meninggal. Saya tadi sudah katakan. Tuhan aja mau urus orang yang meninggal, apalagi orang yang hidup. Berarti kita punya kepastian bahwa Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan ngurusin kita. Nah artinya kita mengerti begini. Kalau kita mengerti hal itu. Sebenarnya poin yang ketiga. Kita sedang dihibur sama Tuhan. Karena Tuhan itu sumber penghiburan yang sejati dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Masa depan yang penuh harapan dengan kepastian yang kita alami. Jangan sampai membuat kita kemudian tidak menjadi murid yang bersiaga. Justru sebaliknya. Karena kita tahu kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan.
maka kita harus mulai bersiaga penuh. Apa tadi bersiaga penuh? Melatih diri kita. Yang setuju katakan amin. Makanya pagi hari ini jemaat GBO Kumene, dengar jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan pagi hari ini. Mari kita coba terus melatih hidup kita. Karena saya percaya begini, tempat kita berpijak sekarang, tempat kita hidup di bumi ini adalah tempat kita berlatih hidup di dalam kekekalan. Saya ulangi lagi, kita percaya tempat kita di bumi ini adalah tempat kita berlatih untuk kita mulai hidup di dalam kekekalan. Makanya saat kita belajar melayani, karena di kekekalan nanti kita akan melayani raja di atas segala raja. Halo? Betul? Kenapa kita melayani? Karena kita melatih diri mau melayani raja di atas segala raja. Kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini? Karena nanti di kekekalan kerjaan kita adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Halo? Ya. Kenapa kita bersekutu berkumpul? Karena nanti kita di surga, kita akan berkumpul bersama-sama dengan orang seiman. Kita akan saling bertemu dan saling mengenal satu sama lain. Makanya kita di bumi belajar. Sama seperti saat kita mengangkat tangan kita menyembah. Kenapa kita mengangkat tangan memuji dan menyembah? Karena nanti di dalam kekekalan kita juga akan melakukan hal yang sama. Jangan sampai nanti kita masuk ke dalam kekekalan kita bingung. Mau ngapain? Melayani. Saya tidak tahu caranya melayani. Tidak diajari sama pendetamu. Pendetanya lagi yang salah. Pak, saya tidak tahu caranya menyembah. Saya tidak tahu caranya mengucapkan kata-kata yang seperti itu orang karismatik ya. Saya kasih tahu. Itu gampang. Yang penting mau enggak melayani Tuhan. Mau enggak ngomong Tuhan Yesus baik. Ngomong Tuhan Yesus baik itu saja udah menyembah Tuhan kok. Makanya dengar baik pagi hari ini. Tempat kita, bumi kita berpijak adalah latihan kita. Untuk kita masuk di dalam kekekalan. Itu artinya itu sebuah penghiburan buat kita semua. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan di bumi menawarkan banyak pilihan. Tetapi kekekalan hanya ada 2 pilihan. Bersama dengan Yesus atau tidak bersama dengan Yesus. Tahu tidak bersama dengan Yesus kemana? Neraka. Ya. Di bumi banyak pilihan. Tapi kekekalan hanya 2. Bersama dengan Yesus atau tidak bersama dengan Yesus. Bagaimana kita menentukan? Saya mau kasih tahu, orang yang percaya sama Tuhan sudah pasti akan bersama dengan Yesus. Tapi lebih daripada itu, mari kita mulai pagi hari ini. Kita berlatih diri kita untuk bersiap di dalam kekekalan. Yang mau katakan amin. Jangan cuma diam saja. Kalau lihat teman kita melayani, lihat orang lain melayani. Kenapa kita tidak punya gairah yang sama untuk melayani? Kita melatih diri supaya kita melayani dalam kekekalan. Ya, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada barcode yang kecil. Scan di situ, nanti ikut melayani. Pak, saya tidak tahu mau melayani apa, tapi senyum saya paling bagus. Sudah jadi aser. Pak, saya ini tidak tahu juga senyum, tapi masakan saya enak Pak. Sudah, cooking ministry boleh. Halo? Pak, saya tidak tahu ini bagaimana melayani. Nah saya ini menyanyi saja pals. Berlatih dulu, boleh. Tapi boleh melayani, boleh. Karena di tempat ini, boleh tanya sama teman-teman yang melayani dari depan sampai belakang. Tidak ada di sini persyaratan yang susah sekali untuk melayani Tuhan. Tetapi saat engkau sudah melayani Tuhan, lakukan dengan serius. Jangan bikin main-main. Karena saya mau kasih tahu, melayani adalah sebuah anugerah. Melayani adalah sebuah kehormatan. Yang mengerti katakan amin. Melayani adalah sebuah persiapan kita untuk kehidupan kekekalan nanti. Makanya kalau kita sudah mengerti itu, saya yakin semuanya. Habis ini daftar semua pelayanan ya. Haleluya. Ya, itulah mengapa pagi hari ini saat kita dengarkan firman Tuhan. Kan tadi di ayat yang pertama dikatakan Paulus tidak mau kita tidak mengerti tentang bagaimana nasib orang yang meninggal. Tapi karena kita sudah tahu sekarang, saat kita dengarkan firman Tuhan, karena kita tahu, siapa yang merasa dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya, semuanya angkat tangan, puji Tuhan. Karena kita mengerti. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh kita adalah kemah sementara. 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyiapkan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yaitu kekekalan, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Maka ayat yang ke-18 sebagai penutup buat kita semua. Para pemain musik saya panggil ke depan. Ayat ke-18 dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Makanya waktu saya baca ini mah tema untuk ibadah penghiburan. Tapi kalau pagi hari ini saya tahu bukan hanya sekedar masalah penghiburan kita saat ditinggalkan. Mungkin ada pagi hari ini sakit penyakitmu belum dijawab sama Tuhan. Dan kamu sudah mau menjelang titik terakhir. Dengar baik, itu bukan awal,
Tapi itu bukan akhir, itu merupakan sebuah awal. Hidup kekekalan bersama Tuhan. Kita yang masih hidup jadilah murid yang bersiaga. Murid yang bersiaga apa? Terus melatih diri untuk melayani Tuhan. Terus melatih diri untuk hidup di dalam kekekalan. Terus bersekutu, berkumpul, karena kita akan dikumpulkan nanti di dalam kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, tutup Alkitab. Dengar baik. Ada yang sudah pernah di sini melihat kekekalan, ngintip? Saya yakin sebagian besar belum pernah ngintip bagaimana kekekalan itu. Bagaimana dunia roh itu seperti apa. Mungkin sebagian besar kita belum pernah melihat. Atau bahkan belum mengerti bagaimana keadaan kekekalan tersebut. Kecuali apa yang Alkitab katakan. Dan seringkali ketidaktahuan kita membuat iman kita menjadi lemah. Betul? Karena kita memang manusia yang lemah. Tetapi dengar baik. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan, ada banyak janji dan ada banyak kepastian dalam firman Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu, pagi hari ini, saya yakin kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan terus menghiburkan. Firman Tuhan terus menguatkan kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita belum pernah melihat, tetapi kalau itu sudah tertulis di dalam kitab suci, itu sudah dituliskan dalam Alkitab kita. Kita yakin dan percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Berapa banyak kita pagi hari ini yang tidak takut lagi akan kematian, angkat tanganmu. Haleluya. Oh sedikit, oh banyak, puji Tuhan ya. Berarti mempan hot banyak kalau begitu kan. Baik, kita tunduk kepala kita, kita nyanyikan pujian. Amin. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Buat pesan Tuhan buat kita pagi hari ini. Sama-sama kita katakan pujian ini. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang Tiada yang mustahil bagi. sama-sama kekuatan di hidup kami Tuhan. Oh, Kekuatan di hidupku. Yesus Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
saya tahu di jemaat kita, di tempat ini ada orang yang sedang menunggu janji Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji. Dan mungkin kita saat ini sedang menjadi letih lesu. Kita mulai kecewa sama Tuhan. Pagi hari ini saya mau kasih tahu. Kalau dia mau urus, kasih tahu kita bagaimana setelah kita mati nanti. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, dia akan urus kita juga waktu kita masih hidup di dunia ini. Dia akan jawab semua janji-janjinya tepat pada waktunya. Mungkin kita belum melihat, bahkan mungkin tanda-tandanya pun belum ada. Tetapi mau pagi hari ini, kita terus menaruh harapan sama Tuhan. Karena satu hal, firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah berubah. Firman-Nya adalah janji yang pasti, yang setuju katakan amin. Makanya dengar baik pagi hari ini. Tidak ada alasan kita untuk menjadi lemah. Tidak ada alasan kita untuk kita kemudian menjadi takut. Karena firman Tuhan, sumber kekuatan terus menopang kita dalam kehidupan kita. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Sebab amin. Yes. Amin. Amin. Yes. Yes, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka siap menerima janji Tuhan. Namun karena firman-Mu. Mari kau yang siap menerima janji Tuhan. Engkau mau lebih lagi, engkau mau serukan. Sebab kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu Hamba-Mu yakin dan percaya dan terus hamba-Mu berdoa. Pagi hari ini jemaat-Mu dikuatkan oleh firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Ini jemaat-Mu Tuhan. Ini setiap orang-orang yang berseru kepadamu, yang mungkin siap menerima janji. Tuhan berikan janji itu. Kami yakin dan percaya setiap janji-janji-Mu ya dan amin. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu mungkin itu kapan. Tapi karena firman-Mu ya dan amin, kami mau terus menaruh harapan dan kepercayaan kami hanya kepada Yesus. Yesus tidak pernah ingkar janji. Firman Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Sekali Dia bersabda, itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan akan firman Tuhan yang pagi hari ini sudah disampaikan. Dan biarlah dimateraikan oleh Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya yang hadir pagi hari ini. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya akan janji Tuhan ya dan amin. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu saya menginfokan kepada Bapak Ibu Saudara, amplop ada di depan Bapak Ibu Saudara, amplop yang pertama dan amplop yang kedua. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operational pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja di tempat ini. Nanti akan memberikan persembahan mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menopang kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berdiri melayani, Engkau Tuhan terus curahkan urapan-Mu Tuhan. Biarlah melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami karena Tuhan Yesus sangat memberkati kehidupan kami. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala apapun aku, adanya bersamaku setelah menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yesus, jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, sebelum semua bangkit berdiri, sama-sama kita menyatakan pujian ini lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Katakan, kebenaran yang benar selalu berikanku, hadapi segala tantangan. Mari sama-sama kita katakan, tak pernah bersamaku. Nyatakan, setia menjaga kuasa mulia. Sama-sama nyatakan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber. Amin. Di sepanjang hidup kami Tuhan, sebabnya di dalam nama-Mu, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Nama yang berkuasa dalam kehidupan kami, nama yang menyembuhkan kami. Mari sama-sama dengan saya nyatakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya benar. Biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Come on. Hanya Yesus di sepanjang hidup. Boleh lebih dahsyat lagi daripada dikatakan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, oh sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku
hanya di dalam namanya Yesus, Yesus. Kau sumber pengharapan bagi setiap kami yang lemah Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Terus memberkati setiap persembahan kita pada saat ini. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekedar informasi tambahan mengenai baptisan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin dibaptis secara selam dan belum pernah dibaptis secara selam di tempat lain, boleh nanti daftar ke nomor yang sudah disiapkan tadi atau hubungi saya karena minggu depan akan dilakukan baptisan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, Pak, kenapa baptisannya kali ini agak berbeda dengan yang tahun lalu? Nah, begini Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk gereja-gereja yang tradisi atau konvensional biasanya baptisan itu harus ada dulu materinya, sesinya 10, 2 bulan atau 3 bulan sebelum itu. Nah, tetapi kalau di karismatik biasanya adalah
kita dibaptis dulu, setelah itu baru masuk di dalam kelas-kelas pemuritan. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi kalau yang dulu tahun lalu kita adakan dulu kelasnya baru dibaptis, kalau sekarang kita baptis dulu baru kita adakan kelasnya. Nah, seperti itu. Supaya dalam arti begini, karena baptisan itu adalah tanda pertobatan, bukan syarat keselamatan. Kita percayakan hal itu. Nah, Sinode GBI juga memberlakukan hal itu. Makanya kita akan melakukan hal yang sama. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum atau rindu dibaptis secara selam dan belum pernah dibaptis secara selam, kalau sudah pernah ngapain lagi gitu ya. Nanti malah ini ya. Nanti silakan hubungi saya, nanti saya akan kirim formulirnya. Nah, kita akan laksanakan baptisan itu di Hotel Dalton sekitar kalau tidak salah minggu depan setelah ibadah raya pertama, dan kita akan lakukan baptisan di sana. Jadi bagi nanti langsung keluar, akta baptisnya langsung keluar, jadi nggak ditahan lama-lama, nggak ditunggu lama-lama. Ada biayanya nggak? Ada, biayanya hanya untuk membayar kolam renang yang akan kita gunakan untuk baptisan, bukan untuk gereja, jadi untuk kolam renang. Nah, tapi biasanya kalau misalkan kita habis dibaptis, biasanya akan ada persembahan syukur untuk pihak gereja. Nah, tapi setelah dibaptis baru kita nanti akan lakukan. Yang mengerti katakan amin. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu, sudah ada 2 orang yang daftar, berapapun biar 1 orang pun kita akan layani. Kalau dia mau dibaptis. Ya, sudah ada 2 orang yang daftar dan nanti akan dihubungi. Bagi Bapak Saudara sekalian yang mau, silakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang penting buat kita semua, di bawah ada basar dari teman-teman, mana ya, saya lupa. Basar PMK apa? Menjual salad buah intinya di bawah ya, PMK apa itu? Pak Petrik ya? Enggak tahu ya, punya PMK di bawah itu saya lupa namanya, karena Vero yang tahu. Ada basar, salad buah, harganya berapa? 25.000, oke ya, 25.000 salad buah, silakan diborong bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberkati teman-teman rekan-rekan kita mahasiswa. Ini untuk kegiatan mereka. Yang mau katakan amin. Saya yakin muka-mukanya di sini siap memborong semuanya, tadi saya lihat-lihat gitu ya. Gitu ya. Gitu. Yang penting banyakin mangganya katanya. Oh, gitu ya, salad buah enggak ada gitu ya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau membantu untuk cari dana adik-adik kita, silakan nanti di bawah ada basar makanan. Nah, itu. Lalu yang berikutnya saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah. Tenang, saya tidak suruh berdiri, cuman mungkin kalau nanti di belakang kita akan berikan souvenir. Ya, nanti akan diberikan souvenir di belakang. Silakan kalau salaman kita nanti di belakang di luar, ngomong aja sama yang pegang souvenir. Saya jemaat yang baru pertama kali hadir. Atau kalau enggak nanti akan ditanyain, baru pertama kali hadir atau tidak. Nah, kalau memang baru pertama kali hadir, silakan jawab saja iya, karena nanti akan ada souvenir yang cantik dari gereja diberikan, kan begitu ya. Kalau misalkan Pak souvenir saya sudah 10, berarti kok 10 kali ngaku terus baru pertama kali hadir gitu ya. Gitu ya. Jangan. Gitu ya. Oke, yang mengerti katakan amin. Ya, jadi saya menyambut, mungkin kalau pertama kali datang ke tempat ini merasa asing, tapi saya yakin kedua kalinya kita akan menjadi keluarga di dalam Tuhan. Amin. Ya, Pastori ini terbuka 24 jam, cuma memang saya kadang tidak ada di tempat karena saya juga melakukan tugas pekerjaan saya sehari-hari. Jadi tetapi ada staf saya 2 orang yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan kalau memang misalkan Tuhan izinkan, saya terus berdoa kita dikirimkan Tuhan-Tuhan orang yang mau terbeban menuai jiwa di tempat ini. Dan kita juga terus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan juga terus datangkan orang-orang jiwa-jiwa ke tempat ini dan kita mau layani sama-sama. Betul? Amin. Ya, itu saja mungkin pengumuman dari saya. Jangan lupa kegiatan setiap minggu ada terus, terutama WBI. Saya ingatkan sekali lagi, ayo yang WBI bukan hanya mama-mama ya, tetapi wanita-wanita juga. Gitu. Jangan sampai nanti kita akan atur setting sedemikian rupa sehingga nanti ada speakernya, ada apanya. Jadi ibadahnya akan berjalan dekat baik. Oleh karena itu, ajak. Ya, sekali lagi ajak wanita-wanita yang ketemu datang ke tempat ini untuk beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan dan bertumbuh bersama. Nah, WBI ini baru dibentuk, baru lahir kembali. Ya, makanya namanya Sion Princess gitu ya. Saya selalu sebutnya suka bahasa Inggris, SP gitu kan. SP. Ya, Putri Sion. Kalau PS kan kayak PlayStation nanti. Gitu. Jadi mari kita hadiri sama-sama. Nanti akan dilayani dan kita akan buat ibadahnya sedemikian rupa menarik sehingga ibu-ibu ini tidak bosan. Kalau perlu saya bilang katakan, kalau perlu bikin demo-demo masak biar kita dibawa ada stok juga sekali-sekali kan begitu. Terus sekalian numpang. Gitu ya. Jadi mungkin ada ibu-ibu kan yang atau biasanya kan harusnya di dalam WBI itu transfer knowledge dari yang ibu-ibu kepada mungkin yang wanita yang belum menikah. Diajarin masak, diajari apa gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalkan oke, kita masak rica-ricanya keasinan, terlalu apa ya itu wajar aja kayak gitu ya. Nanti dioper saja di bawah di lantai 1, kita pasti menunggu.
Begitu. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Mari kita ikuti bersama-sama dan kita bertumbuh bersama-sama sebagai tadi saya katakan, sebagai murid yang bersiaga di akhir zaman. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi sih untuk semua untuk bangkit berdiri. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan. Sungguh Kau kebanggaan dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu, Kau buktikan Kau Allah yang besar. tiada yang seperti-Mu, yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, Bagimu, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bangkitkan imanmu. Sama-sama kita katakan, bagimu pujian. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu, Kau buktikan Kau besar Tuhan. buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Oleh karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, di mana kami anak-anak ketebusan-Mu Tuhan, datang bersekutu di tempat ini, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Terlebih Tuhan daripada itu, Engkau telah turun lewat kebenaran firman-Mu, meneguhkan kembali iman percaya kami, agar kami Tuhan tetap berada di dalam kasih Tuhan. Kami imani Tuhan, firman-Mu itu Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kami. Firman-Mu Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami menghadapi kehidupan ini. Kami tidak akan takut lagi tentang kematian, karena kami percaya, kami imani akan firman-Mu yang menguatkan, memampukan kami. Olehnya ya Bapa, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami tetap berdiri tegak, teguh, dan tidak akan goyah menghadapi kehidupan ini. Karena janji-janji Tuhan pasti ya dan amin. Kami percaya dan kami imani itu Tuhan. Akan banyak kesulitan, akan banyak tantangan, akan banyak persoalan hidup yang silih berganti, tetapi kami punya iman bahwa Yesus Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang memampukan kami menghadapi badai-badai yang datang kepada kami dengan kekuatan Roh-Mu yang Maha Kudus. Itulah iman percaya kami bagi anak-anak ketebusan-Mu Tuhan.
Ya Bapa, hamba-Mu yang telah membagikan berkat bagi kami di pagi hari ini, kami mohon kepada-Mu ya Bapa, singkapkan terus rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, dengan urapan-urapan Roh-Mu yang Maha Kudus, sehingga Tuhan, tabir-tabir kebenaran, firman-Mu akan disampaikan dengan sejelas-jelasnya Tuhan, dan tidak ada lagi yang tersembunyi. Karena kami percaya di akhir-akhir zaman ini harus dan akan dibukakan lebih terang benderang agar kami dapat mengerti rancangan dan rencana-Mu Tuhan yang akan nyata di dalam kehidupan kami ini. Di akhir zaman ini kami percaya dengan kekuatan Roh-Mu yang Maha Kudus, olehnya Tuhan pakai hamba-Mu, singkapkan terus rahasia firman-Mu dimanapun dan kemanapun Tuhan Engkau percayakan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya keluarga hamba-Mu juga ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau pelihara, Engkau tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberkati apapun kebutuhan, segala keperluannya. Tuhan berkati juga. Demikian gembala kami juga di tempat ini bersama anak-anak dan cucu-cucunya ya Bapa. Kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah kasih penyertaan Tuhan, lingkup daripada Allah sendiri mewarnai hidup mereka dengan tuntunan Roh-Mu yang Maha Kudus, supaya mereka juga benar-benar ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa bagi sidang jemaat kami yang tidak sempat hadir. Saat ini kami tidak tahu apa yang mereka sedang hadapi, apa yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan, Engkau di atas tempat yang maha tinggi yang dapat melihat bagi kehidupan jemaat-jemaat kami. Sekiranya Tuhan, ada mereka di dalam kondisi tubuh yang lemah atau sakit penyakit Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal. Di sini kami sehati mengklaim akan janji-Mu, meminta akan janji-Mu. Kami berseru minta dalam nama Yesus. Oh haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun Tuhan, nyatakanlah solusinya, dan mereka Tuhan akan mendapatkan selalu yang terbaik. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya dan kami imani ke Tuhan. Juga ya Bapa, sepanjang minggu aktivitas jemaat kami, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang berkemurahan, Engkau yang tuntun, Engkau yang atur dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami percaya teristimewa Tuhan di dalam mengambil satu keputusan menyerahkan hidupnya dalam baptisan air. Tuhan, kami mohon, kami minta Tuhan Engkau terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka jangan mengambil keputusan yang salah, tetapi mereka sungguh-sungguh Tuhan membawa dirinya, hidupnya, memberi Tuhan bahwa inilah anak Tuhan. Mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuntun mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka Tuhan dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan bagi Tuhan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang Tuhan telah percayakan mengambil bahagian di dalam pelayanan di pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, Engkau melihat kebutuhan mereka. Engkau melihat keperluan mereka. Biarlah kiranya Tuhan, Engkaulah Allah kami, Bapa kami, yang sumber segala sesuatunya. Marilah Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau nyatakan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Dan biarlah Tuhan, lewat pelayanan ini Tuhan, juga dapat memberkati bagi banyak orang. Olehnya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat sukacita damai sejahtera daripada Tuhan mewarnai kehidupan umat-umat-Mu, anak-anak kami yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami teringat bagi bangsa negara kami ya Bapa. Kami tetap serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Mulai pemerintah kami yang ada di pusat sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat,
kepada pemerintah-pemerintah kami, agar setiap mengambil keputusan, biarlah mereka takut akan Engkau, sehingga damai, sukacita, sejahtera daripada Allah mewarnai bangsa negara kami. Juga Tuhan, kami berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan yang saat ini dalam pelayanan, baik di kota-kota besar maupun di pedalaman-pedalaman terpencil Tuhan. Kami mohon hikmat daripada Allah. Kami mohon kepada Engkau bukakan juga sumber-sumber hikmat. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu kepada mereka agar setiap pelayanan Tuhan menjadi keberkatan adanya. Sehingga Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami tetap mau berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan bicara dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah, menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama serukan. Amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil saat teduh sejenak. Kau kekuatanku, penopang hidup. Jadi santai gitu kau ikut ini. Bagi keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Kau benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Penopang hidupku, panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Kau benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
keselamatan. Kau buktikan, kau benteng hidupku. Tak akan ku kabur, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berkata kita semua. Setiap para pelayan Tuhan, ayo